Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili menatap Gubei dan bertanya, bagaimana pemahamanmu? Dalam kehidupan Nili sebelumnya, Gubei telah mengembangkan niat pedang, jadi pemahamannya terhadap ilmu pedang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Alasan mengapa Nili mengingatkan Gubei untuk hati-hati memahami kata pedang, karena dia berharap Gubei dapat mengambil manfaat darinya. Aku merasakan niat pedang yang agung. Namun, itu terlalu dalam dan saya tidak bisa sepenuhnya memahaminya sekaligus. Wajah Gubei merah karena malu. Itu normal bagi Gubei untuk tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Maksud yang terkandung dalam kata itu bukanlah sesuatu yang bisa dipahami hanya dalam 1 atau 2 hari. Selanjutnya, setiap orang akan memiliki pemahaman yang berbeda tentang itu. Oleh karena itu, Nili tidak tahu apa yang Gubei, yang unggul dalam niat pedang, dapat memahaminya. Aku akan menulis surat lagi padamu saat kita kembali. Nili tersenyum. Nili, terima kasih. Gubei berkata dengan nada serius. Kata-kata Nili telah dijual seharga 150.000 batu spiritual, harga yang mencengangkan. Gubei sendiri telah diuntungkan sedikit dari Nili dan dia adalah seseorang yang selalu membayar orang lain. Rahmat Nili telah selamanya terukir di hatinya. Kami bersaudara. Apa yang harus sopan tentang? Nili tersenyum. Long Yuyin melihat Nili dan Gubei mengobrol. Ada beberapa kali ketika dia ingin campur tangan, tetapi dia akhirnya menahan kata-katanya. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meminta sepatah kata dari Nili? Satu kata dari Nili telah dijual seharga 150.000 batu spiritual. Bisakah dia membayar jumlah itu? Jika dia menginginkan kata itu dari Nili, apa yang bisa dia berikan sebagai gantinya? Hubungannya dengan dia tidak begitu dekat, tidak seperti hubungan antara dia dan Gubei. Namun, kerinduan akan kata itu di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Keingintahuan yang kuat itu seperti semut yang menggigit hatinya. Untuk orang yang terobsesi bela diri seperti dia, itu terlalu sulit untuk ditanggung. Sebelumnya, ketika Nili menunjukkan kata itu di depan orang banyak, Gubei telah memahami sesuatu, tapi dia tidak bisa mengerti apa-apa. Untuk seseorang seperti Long Yuyin, yang sangat ingin menjadi yang terkuat, itu terlalu menyedihkan. Apakah bakatnya seburuk itu? Apa yang tersembunyi dalam kata-kata Nili? Pada akhirnya, Long Yuyin berhasil mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Nili, Nili, bisakah kamu membiarkan aku melihat kata-katamu itu? Nili tidak bisa menahan senyum ringan di dalam hatinya, karena Long Yuyin akhirnya mengatakannya dengan keras. Sebenarnya, dengan karakter Long Yuyin, mustahil baginya untuk tidak penasaran dengan kata itu. Tapi sekarang, itu masih belum siap, oleh karena itu, dia hanya melirik Long Yuyin dan dengan tenang berkata, kamu masih tidak dapat memahami kata itu, mari kita bicarakan di masa depan. Mendengar kata-kata Nili, wajah Long Yuyin memerah. Selain Nili, tidak ada orang seusianya yang bisa mengatakan itu padanya, karena dia pasti akan memukuli mereka dengan seksama. Namun, ketika Nili mengatakan kepadanya bahwa itu tidak mungkin, dia tidak marah, meskipun ada kesedihan di hatinya. Itu karena Nili memiliki kualifikasi untuk mengatakan itu. Long Yuyin menoleh dan marah karena marah. Meskipun dia tidak yakin tentang apa yang dikatakan Nili padanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Ninger melirik Long Yuyin, mengalihkan pandangannya ke Nili, dan tersenyum ringan. Biasanya, Nili akan tampak acuh tak acuh, tapi dia memperlakukan teman-temannya dengan sangat baik. Di bawah situasi seperti ini, sangat normal bagi banyak gadis untuk jatuh cinta padanya. Dia dengan ringan menghela nafas dalam hatinya saat dia bertanya-tanya posisi seperti apa yang dia miliki di hati Nili. Hati kedua gadis itu berantakan, tetapi tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Murong Yu dan Ye Xuan pura-pura tidak memperhatikan Nili saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain. Duduk bersama dengan Nili terlalu memalukan bagi mereka. Namun, mereka tidak bisa begitu saja berdiri dan pergi. Jika mereka melakukan itu, mereka akan dipandang rendah oleh orang lain. Karena itu, bahkan jika mereka merasa tertekan, mereka tetap di sini. Li Xingyun mengacungkan jempol kepada Nili, di seluruh sekte bulu ilahi, kamu satu-satunya orang yang aku kagumi.
Nili tersenyum dan berkata, Saudara Li memuji saya terlalu banyak. Setiap jenius dari Sekte Bulu Ilahi di ruang samping mengarahkan perhatian mereka pada Nili saat satu pemikiran muncul di dalam hati mereka. Gu Bei dan Li Xingyun benar-benar memiliki pandangan ke depan, karena mereka membangun hubungan baik dengan Nili sebelumnya. Seperti kata pepatah, paviliun yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Satu terima kasih hubungan Gu Bei dan Li Xingyun dengan Nili, seharusnya mudah bagi mereka berdua untuk mendapatkan kabar dari Nili. Banyak dari mereka bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendekati Nili. Bahkan jika mereka tidak bisa berteman dengannya, selama mereka bisa mendapatkan salah satu dari kata-katanya, mereka sudah mendapat untung. Bagaimanapun, Nili adalah murid dari Sekte Bulu Ilahi, oleh karena itu, mereka punya banyak waktu. Bukan hanya murid dari Sekte Bulu Ilahi, bahkan murid dari dua sekte lain memiliki pemikiran yang sama. Qin Yue berdiri di depan, mengerutkan bibirnya, dan tersenyum. Saya tidak pernah berpikir bahwa niat Dao Junior Brother Nili akan mencapai tingkat seperti itu. Sebelumnya, saya telah salah menilai. Sangat disayangkan bahwa saya lamban dan tidak dapat memahami makna mendalam dari kata-katanya. Qin Yue sedikit meredakan kecanggungan saat dia melanjutkan, jika bukan karena fakta bahwa saudara muda Nili menjual kata untuk 150.000 batu spiritual, bahkan aku tidak akan bisa menahan diri untuk meminta satu memenuhi rasa ingin tahu di dalam hatiku. Namun, saudara muda Nili telah mengatakan sebelumnya bahwa kata yang dalam di dalam kata itu dimaksudkan untuk mereka yang ditakdirkan untuk itu. Sepertinya aku bukan dari orang-orang yang ditakdirkan itu. Karena itu, nama Nili benar-benar bergema di tiga sekte besar. Mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yue, Nili mentransmisikan suaranya ke Xiao Ninger. Sebelum Anda kembali ke Sekte Catatan Surgawi, saya akan menulis beberapa untuk Anda juga. Ketika Anda kembali ke Sekte Catatan Surgawi, Anda dapat menjualnya jika Anda mau. Jika tidak, Anda dapat memberikannya kepada orang-orang yang layak mendapatkannya. Oke. Xiao Ninger mengangguk. Dia adalah orang yang cerdas dan mengerti apa yang Nili pikirkan dari tindakannya. Karena itu masalahnya, dia memutuskan untuk menjadi uluran tangannya. Jika dia bisa membuat tempat untuk dirinya sendiri di dalam Sekte Catatan Surgawi, dia pasti akan bisa membantu Nili. Saya tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seorang jenius berbakat di Sekte Bulu Ilahi. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa bertemu dengan saudara muda Nili lagi di dunia luar. Qin Yue dengan ringan tersenyum sambil menatap Nili dengan penuh minat. Mendengar kata-kata Qin Yue, pikiran Nili melayang jauh. Dunia luar secara alami adalah sesuatu yang harus dia masuki karena para murid dari berbagai sekte akan saling bersaing. Jika mereka bisa menonjol, mereka akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka sendiri. Pada saat itu, hanya dengan begitu dia dapat memenuhi syarat untuk memperjuangkan kekuatan dan posisi di dalam Sekte Bulu Ilahi. Kata-kata Qin Yue seharusnya mencoba untuk menyelidiki dia. Murid dari tiga sekte besar, termasuk Long Tianming, mengarahkan pandangan mereka pada Nili saat mereka menunggu jawabannya. Nili ringan tersenyum. Terima kasih banyak atas perhatian kakak senior Qin Yue. Untuk saat ini, aku masih belum punya rencana untuk pergi ke dunia luar. Mendengar kata-kata Nili, semua orang sedikit lega. Jika Nili menuju ke dunia luar, dia akan menjadi lawan yang tangguh bagi banyak dari mereka yang berkumpul di ruangan itu. Ada juga beberapa orang yang memperhatikan cara Nili menempatkan kata-katanya. Tidak memiliki rencana untuk saat ini, tidak berarti bahwa dia tidak akan memilikinya di masa depan. Nili agak tepat dengan kata-katanya dan tidak berbicara sendiri ke jalan buntu. Suara Yan yang terdengar, jika Junior Brother Nili pergi ke dunia luar, murid dari Sekte Skyblazeku tidak akan mempersulitmu. Jika ada yang bisa saya bantu, datang dan cari saya. Kata-katanya sedikit membingungkan semua orang. Sekte Skyblaze tidak akan mempersulit Nili. Berat kata-kata ini sudah sangat berat. Selanjutnya, Yan yang sebenarnya mengatakan bahwa dia bersedia membantu Nili. Apakah Yan yang mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan lain? Mata Long Tianming sedikit menyipit. Dia tidak tahu bagaimana dia menyinggung Yan Yang, tapi dia samar-samar bisa merasakan jejak permusuhan darinya.
Tidak mungkin Yan yang mencoba mengarahkan ini padanya, kan? Long Tianming melirik Nili. Jika Nili benar-benar memiliki pemikiran untuk memperebutkan kekuasaan, maka dia pasti tidak akan membiarkan Nili tumbuh. Nili dengan ringan tersenyum, kalau begitu aku harus berterima kasih kepada kakak senior Yan yang untuk itu. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak punya rencana untuk dunia luar, untuk saat ini. Mendengar kata-kata Nili, sebuah beban terangkat dari hati Long Tianming. Sepertinya Nili masih agak pintar. Topik tampaknya telah melayang sedikit terlalu jauh karena orang-orang di dalam ruang samping bisa merasakan suasana yang aneh. Qin Yue mengalihkan pandangannya ke kerumunan saat dia terkekeh, siapa yang masih ingin menunjukkan keahlian mereka di segmen ini. Mendengar kata-kata Qin Yue, semua orang tersenyum pahit. Hanya orang luar biasa seperti Nili yang berani mencoba menonjol setelah Yan Yang dan dua lainnya. Sisanya tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Setelah demonstrasi Nili, siapa lagi yang berani pergi ke sana? Setelah jeda lama tanpa jawaban, Qin Yue tersenyum, sepertinya tidak akan ada orang lain lagi. Segmen Dao hari ini akan berakhir di sini. Terima kasih banyak telah menghadiri pertemuan ini dan saya harap semua orang akan berpartisipasi dalam perjamuan malam ini juga. Kerumunan itu akhirnya bubar. Nili menundukkan kepalanya saat dia berkata kepada Xiao Ninger, ayo pergi ke tempatku dulu. Adapun perjamuan malam, dia tidak terlalu tertarik untuk berpartisipasi. Saat dia muncul, interaksi sosial tidak dapat dihindari. Oke, wajah Xiao Ninger sedikit merah saat dia mengangguk. Setelah dia mengingat kesalahpahamannya dari sebelumnya, dia merasa sedikit malu lagi. Gu Bei, Lu Piao, dan yang lainnya juga berdiri, bersiap untuk pergi bersama Nili. Saudara Nili, saya akan pergi dulu. Li Xingyun sedikit menangkupkan tangannya pada Nili sambil melanjutkan, jika ada berita dari saudara Nili, jangan beritahu aku kapan saja. Adapun 100.000 batu spiritual, saya akan mengirim seseorang untuk mengirimkannya. Baik, jika ada berita di pihak saya pasti akan memberitahu saudara Li. Nili mengangguk saat dia mengerti bahwa Li Xingyun sedang berbicara tentang roh iblis pertumbuhan tingkat dewa garis keturunan naga. Namun, mendapatkan Li Xingyun roh iblis adalah yang kedua setelah mendapatkan satu untuk Ninger, tentu saja. Saat semua orang di ruang samping bubar, mereka terus dengan antusias mendiskusikan acara hari ini. Tindakan Nili seperti kuda hitam yang menyerang, menarik perhatian tak berujung. Tidak peduli apa, nama Nili diketahui dalam 3 sekte besar. Hanya Yan Yang dan Ming Yue Wushuang yang bisa merasakan niat Dao yang tersembunyi di dalam pedang Nili. Tapi Long Tianming tidak bisa merasakannya. Ini menyebabkan semua orang menjadi sangat penasaran. Yan yang melirik Nili, yang berada di antara kerumunan di kejauhan. Dia menarik kembali pandangannya dan menghela nafas, sayang sekali orang seperti itu tidak ada di sekte Sky Blaze kami dan hanya bisa memiliki bakatnya yang diabaikan di sekte bulu ilahi. Jika dia berada di sekte Sky Blazeku, dia pasti akan menjadi salah satu pilar kuat kami. Kakak senior Yan yang tidak khawatir dia akan mencuri posisimu. Beberapa murid dari sekte Sky Blaze bertanya di sampingnya. Apa yang harus kutakuti, Yan Yang? Jika ada seseorang yang bakatnya di atasku dan bisa memimpin sekte Sky Blaze menuju kejayaan, maka bahkan jika aku harus melepaskan posisiku sebagai putra suci, mengapa tidak? Yan Yang dengan ringan berkata saat tatapannya melayang ke kejauhan. Selain Yan Yang, banyak jenius dari 3 sekte besar menyaksikan Nili pergi, tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Para murid dari 3 sekte besar saling bertukar salam satu sama lain sebelum mereka pergi. Ye Xuan ingin menyapa Xiao Ninger, tapi dia sudah pergi dengan Nili bahkan tanpa melirik ke arahnya. Hatinya terasa seperti daun yang layu di musim gugur. Awalnya, dia masih merasa superior jika dibandingkan dengan Nili saat menghadapinya. Dia berpikir bahwa begitu Xiao Ninger menyadari kenyataan itu, dia akan mengerti siapa yang lebih cocok untuknya. Tapi sekarang, Ye Xuan hanya bisa tersenyum pahit tanpa henti. Apa yang bisa dia lakukan untuk bersaing dengan Nili? Kakak senior Ye Xuan tidak bisa mengakui kekalahan, kan? Murong Yu berkata sambil menatap Ye Xuan yang tersenyum pahit. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ye Xuan berkata setelah beberapa saat hening.
Kau terlalu melebih-lebihkan anak itu. Pikirkan tentang itu. Kultivasinya bahkan belum mencapai alam Heavenly Faith. Ketika dia menulis kata itu, dia tidak menggunakan sedikit pun niat Dao. Dugaanku adalah, anak itu mungkin memperoleh sebuah buku kuno dari suatu tempat, sebuah buku yang memiliki kata-kata yang ditulis oleh seorang ahli tertinggi. Anak itu menyalinnya, jadi tentu saja, kata-katanya akan membawa niat Dao. Kata Murong Yu setelah merenung sejenak. Hati Ye Xuan bergetar. Memang ada kemungkinan kecil dalam apa yang baru saja dikatakan Murong Yu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selama dia berada di dalam Institut Sky Soul, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang dia. Kata Ye Xuan. Memang, di dalam Institut Sky Soul, tidak ada yang bisa kita lakukan padanya. Namun, saya jamin dia pasti akan pergi ke dunia luar. Ketika saat itu tiba, saya mungkin membutuhkan bantuan kakak senior Ye Xuan. Kata Murong Yu. Kembali di reruntuhan mengerikan, Murong Yu telah mengatur permusuhan antara dirinya dan Nili. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga keluar semua. Jika tidak, dia pasti akan menghadapi balas dendam kemarahan Nili. Lebih baik kita merebut buku kuno itu dari tangannya. Jika dia membiarkan Nili berhasil tumbuh dalam kekuatan, maka tidak akan ada lagi tempat baginya di dalam sekte bulu ilahi. Selama kamu bisa melampiaskan kebencianku ini, aku akan sepenuhnya mendukungmu di dunia luar. Ye Xuan berkata setelah merenungkan beberapa saat. Dia memiliki minat yang besar terhadap buku kuno yang telah disimpulkan oleh Murong Yu. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak senior Ye Xuan. Murong Yu berkata dengan kedua tangan ditangkupkan. Ye Xuan masih bisa memobilisasi sebagian dari pasukan Ye Clan. Dengan bantuannya, Nili hanya bisa bermimpi untuk bangkit di dunia luar. Dunia luar akan menjadi tanah keputusasaan Nili. Meskipun pertemuan telah bubar, banyak dari para murid masih melanjutkan diskusi mereka. Senling berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum ringan, Tuan Muda Ye Xuan, sepertinya hati Suster Ninger sudah diambil. Bahkan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Senling menawan dan memikat, meninggalkan keharuman dimanapun dia berjalan. Meski begitu, saya harus berterima kasih kepada Elder Sister Senling atas bantuannya. Sebelumnya, Ye Xuan telah meminta Senling untuk berbicara lebih banyak tentang dia di depan Xiao Ninger. Tapi sepertinya itu tidak berpengaruh apa-apa. Tapi meski begitu, bagaimana dia bisa mengambil kembali semua hal yang sudah dia berikan? Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Xuan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Xuan akan begitu teliti dengan Xiao Ninger. Untuk benar-benar telah menggunakan begitu banyak metode. Semakin Ye Xuan khawatir tentang Xiao Ninger, semakin Murong Yu bisa memanfaatkan Ye Xuan. Malam berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah Gu Bei mengucapkan selamat tinggal pada Nili, dia kembali ke kamarnya. Lu Piao dan Xiao Sue memasuki kamar Lu Piao. Suara-suara mulai terdengar dari ruangan, sesekali diselingi oleh erangan yang menyakitkan. Siapa yang tahu apa yang terjadi di dalam sana? Xiao Ninger dan Nili tidak bisa menahan diri untuk saling bertukar pandang sambil tersenyum. Kemanapun mereka pergi, mereka berdua pasti akan membuat keributan dengan pertarungan mereka. Tapi Lu Piao telah dibuat tunduk oleh Xiao Sue, tidak memiliki sedikit pun amarah untuk melawan. Ketika Xiao Ninger memasuki kamar Nili, dia melihat sekeliling dengan sedikit bingung. Setelah datang ke Sekte Bulu Ilahi, Nili telah tinggal di sini dan ruangan ini, sehingga ruangan itu sekarang dipenuhi dengan aura familiarnya. Xiao Yu menyewa halaman ini. Lu Piao dan aku hanya menyewa darinya. Saya tidak tahu di mana Xiao Yu sekarang, dia pergi lebih awal hari ini dan masih belum kembali. Nili tersenyum. Ketika dia bersama Xiao Ninger, hatinya terasa nyaman. Nili pergi untuk membuat persiapan untuk menyempurnakan roh iblis keturunan naga pertumbuhan tingkat dewa untuk Xiao Ninger. Sebuah layar partisi berdiri di tengah ruangan dengan bak besar. Disinilah Nili biasanya mandi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Ninger dan wajahnya menjadi sedikit merah. Ketika ia melihat Xiao Ninger melihat bak kayu, pikiran yang berbeda terlintas di benak Nili. Dia telah melakukan perjalanan jauh ke Sekte Bulu Ilahi, mungkin sudah lelah bepergian, dan belum mandi. Nili kemudian berkata, kenapa aku tidak keluar dulu, saat kamu mandi? Tidak perlu.
Xiao Ninger segera menjabat tangannya. Dia tidak punya banyak waktu di Sekte Bulu Ilahi, jadi dia ingin tinggal bersama Nili selama mungkin. Dia khawatir dia akan menghilang. Setelah merenung sejenak, dia berkata, bagaimana kalau aku mandi di sini, karena ada layar yang memisahkan kita. Ini akan baik-baik saja selama Anda tidak mengintip. Kamu juga bisa mengobrol denganku. Menyelesaikan kata-katanya, wajahnya mulai sedikit mendidih. Meskipun ada layar yang memisahkan mereka, mereka akan tetap berada di ruangan yang sama. Oleh karena itu, hati Xiao Ninger tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan liar. Setelah dia mengingat kata-kata yang sering dibisikkan Xiao Sue di telinganya, dia mengumpulkan keberaniannya. Setelah memikirkannya, Nili harus meluangkan waktu untuk menyempurnakan roh iblis tingkat dewa. Memperbaikinya di halaman agak terlalu berisiko. Akan menjadi masalah jika dia menarik masalah karena itu. Nili mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu. Nili mengeluarkan pot iblis mimpi buruk dan mulai menggabungkan roh iblis. Nili mulai sibuk, dan sepertinya memusatkan semua perhatiannya pada tugasnya. Xiao Ninger menginjak kakinya. Dia akhirnya datang ke Sekte Bulu Ilahi dengan susah payah, dan Nili pergi dan sibuk dengan barang-barangnya begitu cepat. Xiao Ninger juga menyibukkan diri dengan mengisi bak kayu dengan air. Dia kemudian memberi Nili pandangan diam-diam. Jantungnya berdetak kencang saat dia berjalan di belakang layar dan perlahan melepas pakaiannya, memperlihatkan bahunya yang mulus dan sosoknya yang fantastis. Kulitnya berkilau seperti batu giok yang dipoles. Tubuhnya proporsional dan kaki gioknya bahkan lebih indah, seperti mahakarya yang diciptakan oleh dewa. Dia perlahan melangkah ke bak kayu. Ninger. Perhatian Nili kembali saat ia melirik ke arah layar. Layar diterangi dengan cahaya lilin, dan meskipun itu, dia samar-samar bisa melihat sosok menggairahkan Xiao Ninger. Nili tidak bisa membantu menggosok hidungnya saat kamarnya mulai dipenuhi dengan aroma seorang gadis. Xiao Ninger tidak menyadari bahwa Nili telah melihat ke arahnya, saat dia perlahan memasuki bak kayu setelah menanggapi Nili dan mulai mandi. Nili menarik pandangannya, tapi dia tidak bisa berhenti tersenyum. Dia memusatkan perhatiannya pada bagian bawah pot iblis mimpi buruk, dan menempatkan beberapa roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat biasa di dalamnya. Ninger, seberapa jauh Anda dalam budidaya naga petir Anda? Teknik budidaya naga petir, saya telah mencapai alam guntur pembentuk. Suara jernih Xiao Ninger terdengar dari balik layar. Setiap tahap teknik budidaya naga petir meningkatkan kultivasiku sebanyak 3 tahap. Saya mulai di alam 2 nasib, dengan Kaling Thunder. Tapi sekarang setelah saya mencapai formasi guntur, saya adalah 5 nasib. Nili tidak bisa membantu diam-diam menghela nafas pada kata-kata Xiao Ninger. Teknik budidaya naga petir memang teknik budidaya puncak yang kuat dan semakin kuat. Itu memungkinkan kecepatan kultivasi Ninger mencapai ketinggian yang menakutkan. Nili juga harus bergegas dan bekerja keras pada kultivasinya. Karena kamu telah mencapai alam 5 tingkat, apakah kamu pergi ke dunia luar? Nili bertanya. Pergi ke dunia luar untuk berlatih juga bisa dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang. Selanjutnya, harta yang mengejutkan akan sering muncul di dunia luar. Aku pernah pergi ke dunia luar sekali. Saya membunuh 3 roh iblis keturunan naga dan juga mengumpulkan beberapa ramuan spiritual. Tapi aku tidak berani melangkah lebih jauh sendirian. Dengan karakter Xiao Ninger, dia mungkin tidak mau bergabung dengan kelompok berburu besar. Bagaimanapun, kelompok berburu itu rumit. Tapi sendirian, dia benar-benar tidak berani melangkah lebih jauh. Dunia luar yang jauh adalah tempat misterius yang bahkan seorang ahli realem martial ancestor hanya bisa menyelidiki sebagian. Jika bukan karena fakta bahwa Anda bisa mendapatkan banyak nyawa setelah mencapai alam takdir surgawi, tidak ada yang berani melangkah lebih jauh. Berbagai sekte hanya menguasai daerah yang berbatasan dengan sekte mereka. Di dunia luar yang luas, ada banyak roh iblis keturunan naga yang kuat dan binatang iblis yang kuat yang memiliki garis keturunan kuno. Dengan begitu banyak roh iblis, bahkan para ahli puncak dari berbagai sekte tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Jika sekte-sekte besar tidak meletakkan susunan perlindungan mereka, banyak binatang iblis yang kuat dengan garis keturunan kuno akan dengan mudah menghancurkan sekte-sekte tersebut.
Namun, banyak orang akan pergi ke dunia luar untuk berlatih begitu mereka mencapai alam takdir surgawi untuk membuat terobosan. Sedemikian rupa sehingga mereka mengumpulkan kekuatan mereka sendiri di dunia luar. Menurut aturan dari berbagai sekte, hanya generasi muda yang telah membangun kekuatan yang cukup di dunia luar yang bisa mendapatkan kualifikasi untuk memperjuangkan posisi penerus sekte. Ketika berbagai keluarga memilih leluhur mereka, mereka juga akan mempertimbangkan kemampuan kandidat untuk mengoperasikan pasukan mereka sendiri. Bunga di rumah kaca tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus keluarga. Saya mengerti. Nili sangat menyadari bahwa dengan karakter Xiao Ninger, dia suka menyendiri. Memasukkannya ke pesta berburu terlalu sulit, belum lagi membentuk pestanya sendiri. Oleh karena itu, Nili tidak memberitahu Xiao Ninger tentang keputusannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah berkultivasi. Adapun pasukan operasi, dia bisa menangani mereka sendiri. Setelah terus-menerus menyempurnakan dan melelahkan sejumlah besar roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat biasa, Nili akhirnya menghasilkan roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan tingkat dewa. Namun, sangat disayangkan bahwa itu bukan yang bermutasi. Roh iblis ini adalah Abyss Winged Draconic Falcon, yang sayangnya tidak terlalu cocok dengan teknik kultivasi Xiao Ninger. Roh iblis macam apa yang kamu integrasikan saat ini? Apakah itu masih burung pipit petir surgawi itu? Nili bertanya. Aku telah terintegrasi dengan roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa. Adapun separuh petir surgawi yang Anda berikan kepada saya, itu telah disempurnakan menjadi pedang badai petir. Xiao Ninger berkata sambil mengerucutkan bibirnya. Bagaimana mungkin dia bisa membuang Heavenly Lightning Sparrow yang diberikan kepadanya oleh Nili? Nili tidak pernah berharap Xiao Ninger untuk mendapatkan roh iblis tingkat pertumbuhan luar biasa garis keturunan naga serta pedang badai petir. Tampaknya sekte catatan surgawi cukup baik untuk murid-muridnya. Perjuangan internal sekte bulu ilahi jauh dari intens, tidak seperti sekte catatan surgawi. Selanjutnya, mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih banyak daripada sekte bulu ilahi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.